Ya, shalom, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya berada di daerah Sumatera Barat ya. Ini saya berada di penginapan ya, saudara ya. Ini ketinggian yang luar biasa ya, dari lantai 6 ya, di hotel ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan ya, bahwa dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap hidup kita. Karena Tuhan selalu memperhatikan dalam setiap hidup kita. Tuhan selalu memberkati dalam hidup kita. Kasih-Nya, kemurahan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Yang terpenting kita selalu mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Mensyukuri semua nikmat Tuhan. Bahwa melalui nikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita bisa melewati di akhir penghujung tahun 2023. Yang sebentar kita akan meninggalkan tahun 2023. Dan kita akan memasuki tahun 2024. Harapan kita ketika kita meninggalkan tahun 2023, ada berkat-berkat Tuhan yang begitu dahsyat. Ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kita rasakan di tahun 2024. Mungkin tahun 2023 kita kurang setia. Kita kurang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun di tahun 2024 ini kita mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagimu. Sumber berkat dalam setiap hidup kita, di mana kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Apalagi saat ini hari Minggu tanggal 17 Desember di tahun 2023. Ya, kita harus selalu mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena kita nggak tahu umur kita kapan dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa hidup di dunia. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah kita selalu setia. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudara ya, kita harus setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang singkat ini, saudara. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan, seperti peristiwa kecelakaan bus Handoyo ya. Kita nggak tahu. Kematian, musibah, jodoh itu rahasia Tuhan, saudara. Rahasia Tuhan yang tidak dapat diketahui oleh manusia, yang tahu hanya Tuhan. Makanya Tuhan mau dalam setiap pribadi kita, sesuai dengan firman Tuhan tadi, cari dulu kerajaan Allah. Yang dimaksud kerajaan Allah, yaitu kita selalu mengutamakan waktu untuk Tuhan. Yang dimaksud kerajaan Allah, supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh, senantiasa berusaha supaya kita punya hati yang melekat kepada Tuhan. Ya, apalagi sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan di tahun 2023. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Begitu banyak berkat, begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Harapan Tuhan supaya kita setia. Ya. Harapan Tuhan supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kita beribadah. Dan selalu mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya.
Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan. Ada kebahagiaan yang luar biasa di balik kita takut akan Tuhan. Ada kebahagiaan yang luar biasa di balik kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nggak terasa oleh kita. Ya. Kita akan menjelang memasuki tahun 2024. Dan akan mengakhiri tahun 2023. Mungkin di tahun 2023 kita kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita kurang setia kepada Tuhan. Di tahun 2024 lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saya hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin mengucapkan selamat Hari Natal di tahun 2023. Biarlah damai Natal, sukacita Natal selalu kita rasakan bersama. Mungkin tahun ini kita merayakan Natal dengan hal yang sederhana. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Natal bukan dinilai dari pakaian kita, bukan dinilai dari penampilan kemewahan kita, tapi Natal di sesungguhnya adalah hati kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Orang berpikir bahwa aku belum punya baju Natal, aku belum punya perhiasan Natal, rumahku belum didekorasi buat Natal. Bukan itu. Yesus lahir ke dunia merendahkan diri, saudara. Dia lahir di kandang domba, berbicara tentang kotoran. Kotoran berbicara dosa manusia. Yesus mau lahir merendahkan diri untuk mengangkat derajat kita, supaya kita anak-anak Tuhan ini diberkati. Kan ada lagunya, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, siang berganti malam diberkati. Jadi anak Tuhan itu kalau bisa diberkati, kalau bisa memberkati. Ya, walaupun kita dalam kekurangan, kelebihan, mari kita menabur, saudara. Ketika kita menabur tidak ada ruginya. Ketika kita menabur bukan kita mengalami kekurangan, bahkan mengalami kelimpahan dan kelebihan yang luar biasa. Yang terpenting dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kepada Yesus Allah kita. Karena Dialah sumber berkat dalam setiap hidup kita. Karena Dialah mujizat dalam setiap hidup kita. Saudara, jadi saya mengucapkan selamat Hari Natal di tahun 2023. Damai Natal, sukacita Natal selalu melimpah dalam hidup kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak hambatan, tapi kita merayakan Natal dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh gembira, menyambut Raja di atas segala raja, menyambut Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia sebagai Raja Damai, sebagai Sang Juru Selamat yang mengubahkan pola hidup kita, supaya kita lebih setia lagi, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Allah kita Yesus Kristus, saudara. Sebab apa? Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Banyak di luar sana mengalami, orang-orang yang mengalami frustasi karena faktor ekonomi, karena faktor pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Tapi kita anak Tuhan jangan bimbang, saudara. Meskipun banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, banyak problema yang kita hadapi dalam hidup kita, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya. Karena firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan begitu memperhatikan pribadi kita.
Tuhan begitu